Nah, untuk membahas fakta-fakta persidangan khususnya yang terungkap pada 2 April lalu ya, kita sudah bersama dengan pengamat hukum pidana, ada Bang Jamin Ginting di sini. Selamat pagi, Bang Jamin. Terima kasih sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Jadi sampai ada petinggi dari partai yang dihadirkan pada pagi hari ini. Nah, tanggapan Bang Ginting terlebih dahulu tentang perkembangan kasus ini bagaimana? Kalau kita lihat secara menyeluruh ya, artinya pertama sekali kita ketahui Ibu Ratna sudah mengakui tindakan pidana yang dibuatnya dan dia tidak mau melibatkan orang lain. Nah, dalam hukum pidana tidak mau melibatkan orang lain itu tidak bisa dimintakan oleh terdakwa sendiri. Itu nanti akan ditemukan dalam fakta-fakta persidangan. Seandainya dalam fakta persidangan ditemukan ada orang lain yang membantu atau sebagai aktor intelektual dalam konteks perbuatan pidana, ya mau nggak mau terpaksa aktor intelektual itu juga dapat dikenakan sanksi pidana dan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berarti jalannya persidangan sekarang Bang Jamin melihat bahwa jaksa mencoba membuktikan ada aktor intelektual, tidak hanya Ratna sendirian dengan pemanggilan Amin Rais ini. Iya, kalau kita lihat di pasalnya, yang kita lihat itu kan ketentuan pasal tentang yang pasal 14 Undang-Undang KUHP dan juga pasal tentang ITE, itu kan konteksnya ITE itu kan hanya konteks menyebarluaskan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses. Nah, kalau kita lihat dari konferensi yang ada, kita lihat nggak ada Ratna Sarumpait, yang ada adalah petinggi-petinggi partai dan hari ini ada Pak Amin Rais yang dimintakan sebagai saksi dan kebetulan beliau juga ada hadir pada konferensi tersebut. Konferensi pers bersama dengan Prabowo Subianto pada saat itu. Apa dasar dia kan tahu latar belakang kenapa sampai terjadi konferensi tersebut. Nah, nanti dari keterangan yang disampaikan, kalau benar Ratna Sarumpait pernah mengatakan bahwasannya, oh saya sudah menyatakan itu bohong, tapi tetap saja orang-orang tertentu menyatakan, oh nggak apa-apa, kita bisa bantu untuk mempublikasikan, ya berarti orang yang tadinya menganggap itu sebagai bohong sudah mengetahui tetap dipublikasikan, itu bisa kena pidana. Tapi kalau kita flashback lagi ke pengakuan Ratna Sarumpait, dia memang berkali-kali menyatakan bahwa sampai persidangannya juga berkali-kali menyatakan bahwa ini adalah skenario yang dia susun sendiri. Bung Jamin melihat itu mungkin tidak sih Bung, untuk hoax seperti ini memang diskenario oleh seorang diri, yakni pembuatnya Ratna Sarumpait, dan kan ada penyebarnya juga begitu ya. Apakah memang mungkin seorang diri kalau Bung Jamin melihatnya? Kalau kita lihat perjalanannya dia ini, memang kita lihat dia mengakui sendiri perbuatannya dan meminta maaf, dan sampai di pengadilan juga dia mengatakan bahwasannya ini saya semua dia, bersalah, ini salah. Nah, justru kalau dia mengungkapkan seperti ini dalam penegakan hukum itu ada alibi namanya. Alibi itu bisa menjurus kepada bahwasannya orang ini tidak mau melibatkan orang lain yang diketahuinya mungkin ada terlibat begitu. Nah, alibi ini bisa dimunculkan dengan bukti-bukti, saksi-saksi nanti mengarah kepada orang yang sengaja atau orang-orang yang sengaja untuk dihindarkan, padahal orang itu memenuhi unsur dalam konteks unsur pidana, bisa sebagai turut serta atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau aktor intelektual itu. Tapi begitu. Bagaimana dengan argumen pada saat konferensi pers tidak dihadiri oleh Ratna Sarumpait? Berarti Ratna Sarumpait kemudian tidak seakan-akan tidak setuju gitu ya? Seakan-akan tidak setuju. Walaupun ini masih perlu didebatkan karena fakta persidangan. Tapi kan tidak adanya Ratna Sarumpait kan bisa kemudian ditafsirkan bahwa Ratna Sarumpait tidak mengizinkan adanya konferensi pers ini. Tidak mengizinkan adanya sebagai seorang korban pada saat itu. Kalau kita lihat, kan kita mengacu kepada keterangan saksi aja ya, karena kan di persidangan saksi fakta yang menjelaskan itu ya. Dalam saksi fakta kan ada menjelaskan bahwasannya saksi itu menyatakan Ibu Ratna Sarumpait sebenarnya dia tidak menyetujui untuk dibuat konferensi kan gitu. Alasan itulah tidak setuju, maka dia tidak hadir gitu. Tetapi karena dia tidak setuju, dia tidak hadir, kenapa ada orang lain yang memaksakan untuk tetap konferensi gitu. Tapi ada sanggahan juga dari Bu Ratna bahwa saya tidak pernah mengatakan seperti itu katanya di persidangan. Nah, begini, fakta itu, jadi kalau dua saksi menyatakan memang seperti itu, lalu terdakwa menyanggah, itu kan haknya. Tapi faktanya ini kan sudah disumpah. Kalau dia sampai memberikan keterangan palsu atau keterangan bohong, ya berarti dia bisa kena hukuman lagi saksinya. Sementara kalau Ibu Ratna Sarumpait kan terdakwa nggak disumpah, dia bisa aja berbohong dalam persidangan begitu, karena dia nggak tersumpah begitu. Terdakwa tidak tersumpah. Memang aturan hukum acaranya seperti itu. Oke, Bang Jamin, langsung saja pertanyaan saya. Ada 2 undang-undang didakwakan kepada Ratna Sarumpait, ITE dan juga KUHP. Dan KUHP ada unsur menimbulkan kekacauan. Apakah secara konstruksi hukum
mungkin kekacauan hanya ditimbulkan oleh perbuatan satu orang saja? Iya, kalau kita lihat in case-nya ini ya, kasusnya ini, kita lihat Ibu Ratna sendiri tidak pernah keluar di permukaan ya, di media ya. Betul. Ya. Di media itu pada terakhir dia mengklarifikasi kalau itu beritanya bohong. Berarti Ibu Ratna tidak penyebar? Saya kira banyak orang-orang di sekelilingnya yang justru yang mempublis keadaannya. Dia sendiri tidak mempublis keadaannya, begitu. Yang mempublis keadaannya itu kan orang lain. Nah, pertanyaannya, kalau bisa Ibu Ratna sendiri, saya kira agak kecil kemungkinan Ibu Ratna sendiri yang membuat kekacauan. Kenapa kecil kemungkinan? Kan Bu Ratna mengatakan dia juga berbohong kepada mereka yang membantu untuk memblow up kasus ini kan. Dan dari hari pertama itu di salah satu fakta persidangannya mengatakan bahwa dia tuh langsung menangis di depan supir dan karyawannya dan bilang bahwa dia memang dipukuli 2 orang di Bandung. Kalau konteksnya kekacauan ini kan standar kekacauan itu ada standarisasinya kan. Apakah kekacauan sifatnya medium, besar ya atau kecil kan begitu. Tapi tetap konteksnya kekacauan. Nah, kalau Ibu Ratna sendiri tentu yang bikin konteks kekacauan itu kecil, tapi kekacauan yang paling besar itu pada saat itu dipublikasikan. Contohnya ada konferensi itu sebenarnya. Nah, saya kira sih konferensi ini yang membuat semua. Ini konferensi pers yang mana nih? Konferensi pers yang Ratna mengaku salah atau konferensi pers yang sejumlah politisi ya, termasuk politisi, Amin Rais dan pas Prabowo politisi. Subianto? Pada saat itu, Pas politisi itulah yang menyebarkan itu tanpa harus klarifikasi. Kan harusnya kita ketahui ya, harusnya klarifikasi dulu apakah berita ini benar atau berita ini berita bohong kan begitu sebelum Ratna Sarumpait mengakui kebohongan itu sendiri kan. Namanya setiap politisi, apalagi kita calon-calon pemimpin di bangsa ini harus lebih careless, jangan careless lah, jangan careless gitu, harus lebih hati-hati. Apakah mungkin gitu. Argumennya seperti ini? Pada sidang minggu lalu, anggota wakil ketua BPN itu Nani Sudaryati kan mengaku bahwa memposting karena mengetahui dipukuli dan juga seizin Ratna Sarumpait. Berarti informasi yang sampai kepada politisi yang lain adalah informasi awal yang mengetahui bahwa ini adalah perbuatan dari kejahatan, bukan operasi plastik. Tapi argumennya seperti itu bagaimana? Kita begini, dalam hukum kita, jadi bukan hanya pembuat suatu berita bohong saja, orang yang menyebarluaskan, orang yang mentransmisikan dan dapat diakses itu dapat dipidana juga. Jadi sebelum kita menyebarluaskan berita-berita bohong yang ada di gadget kita, harus kita yakinin bahwasanya ini beritanya benar Walaupun atau enggak. argumen dari penyebar adalah dia juga ketipu sebenarnya. Ya, itu kan argumen dia, bisa aja orang berargumen begitu, tapi kita sebagai orang yang menyebarluaskan berita, artinya orang yang menyampaikan ke publik ini harus hati-hati gitu, harus klarifikasi apa yang kita lakukan. Makanya saya katakan yang lebih tepat ya yang kena IT itu harusnya orang yang menyebarluaskan, yang mentransmisikan. Nah, siapa itu ya? Orang-orang yang konferensi lah. Dan tapi perbuatan konferensi itu disadari atau tidak disadari kan mereka banyak kan. Betul. Kita nggak tahu siapa dari mereka yang sadar bahwasanya ini adalah berita yang tidak benar atau berita benar kan. Tapi ada konsekuensi hukum ya pasti. Iya, kelihatannya semuanya pasti ada konsekuensi hukum. Di antara mereka itu ada yang bisa dapat dijadikan dasar. Oke. Nah, juga ada salah satu fakta persidangan ini. Jadi menurut keterangan sopirnya juga pada sejak tahun 2016 ini Ratna Sarumpait mengkonsumsi obat antidepresan. Nah, itu kan juga bisa menjadi umpan ya dari para apakah ini menjadi faktor yang menggelar konferensi pers tadi bisa bilang bahwa oh ini depresi gitu loh. Jadi ya mungkin karena dia depresi bisa menjadi umpan seperti itu. Gimana Bang Ginting melihatnya? Konteksnya itu ini Ratna, ini orang yang berkomunikasi dengan Ratna dalam rangka conference. Apakah di antara mereka ini ada kesepakatan yang mengetahui bahwasanya ini adalah suatu kebohongan tetapi tetap dipertahankan begitu loh. Kalau ini bisa konstruksinya masuk berarti kan diketahui bahwasanya ini bohong tapi you tetap menconference. Jadi Ratna dan orang ini bersama-sama mempunyai niat jahat untuk menyebarkan hoax. Itu kan antara Ratna dengan konferensi pers berarti isinya politisi-politisi misalnya Pak Prabowo Subianto, Pak Amin Rais. Tapi bagaimana kalau distorsinya di tengah? Distorsinya pada saat misalnya ketemu seperti Nani Sudaryati atau Fadlizon yang kemudian memposting di Twitter. Apakah kemudian di tengah ini yang menjadi masalah? Karena awalnya simpati gitu kan alasan Justru mereka. Kan konferensi itu kan bagian terbesar. Betul. Bagian kecil-kecil juga dapat dinyatakan sebagai penyebaran begitu kan melalui media-media sosial yang ada, tidak harus konferensi. Sekarang kan media sosial kan banyak itu yang bisa dijadikan tersangka dan terpidana kan tidak melalui konferensi saja. Iya, berarti lebih tepat orang di tengah ini juga dipanggil secara keseluruhan ya kan. Pak Amir kan ada di
di sini, Iya. Bu Rana kan ada di sini. Di tengahnya kan ada Nani Sudaryati dan Fadlizon Saya yang kira, mengunggah di Twitter. saya Apakah kira ini sih penting hakim sekali? akan meminta keterangan mereka kalau memang diperlukan untuk pembuktian menjadi jelas kan untuk menentukan apa benar ini hanya Ratna Sarumpait atau Iya. ada orang lain lagi yang mengetahui ini sebagai suatu perbuatan pidana begitu. Oke, nah Bang Ginting melihatnya ini idealnya kasusnya ujungnya harusnya ke arah mana, Bang? Saya kira ini bukan Dan politik. akan Bukan politik, Bukan politik. walaupun nuansanya politik di Ya, sini. ini kan Oke. hanya orang-orang yang kebetulan ada di lingkaran politik. Politik, Tetapi oke. perbuatan pidana ini adalah sebagai perbuatan yang penyebaran hoax, yang berita bohong yang sudah diakui langsung. betul. Tapi kita tidak bisa dalam hukum itu menghukum orang tanpa mengetahui alat bukti yang sah, 2 minimum alat bukti ya. Betul. Jadi kita nggak bisa menghukum dia. Hakim juga nggak berani menghukum walaupun dia mengakui Iya. begitu. Betul. Nah, nanti akan ditemukan fakta-fakta di persidangan ini apakah di antara perjalanan sidang ini ada orang lain yang bisa ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana ini. prosesnya kira-kira berapa lama nih, Bang? Berapa Saya lama kira ini? kan dalam konteks hakim ini kan cuma dikasih waktu karena ditahan kan Iya. 50 hari. Ya, kalau kita hitung-hitung ini sudah seminggu 2 kali, Iya. saya kira sih lewat pemilu baru selesai ini kelihatan Pemilu baru ya, kelar. karena gitu. belum kemudian saksi dari terdakwa, Iya. belum pemeriksaan terdakwa, Masih belum banyak lagi. Iya, tuntutan, belum Iya. lagi replik, duplik, pledoi, Iya, sampai pledoi, vonis semua iya. banyak. Terima kasih Bang Jamin Sama-sama. Ginting, pakar Terima hukum kasih. pidana, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami.